Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tugas filsafat pendidikan. Pada presentasi kali ini, kami akan menganalisis sebuah studi kasus pembelajaran yang mana seorang guru sedang melaksanakan pembelajaran di kelas dengan tujuan yaitu menyampaikan materi kepada siswa. Dalam prosesnya, guru terlihat aktif menjelaskan, sementara siswa sebagian besar duduk mendengarkan. Sesekali guru mengajukan pertanyaan, namun hanya beberapa siswa yang merespon, sedangkan sebagian lainnya tidak merespon. Dari permasalahan studi kasus tersebut, fokus permasalahan utamanya adalah kurangnya partisipasi aktif siswa dan pembelajaran yang belum berpusat pada siswa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, metode pembelajaran yang monoton. Karena guru terlalu dominan menggunakan metode ceramah yang membuat pembelajaran kurang interaktif dan membosankan bagi siswa. Kedua, media pembelajaran terbatas. Nah, keterbatasan media pembelajaran menyebabkan suasana kelas cenderung monoton dan kurang menarik minat siswa. Ketiga, kurangnya keterlibatan siswa. Sebagian besar siswa pasif, hanya mendengarkan dan tidak semua merespon pertanyaan guru. Ada siswa yang kurang fokus, berbicara dengan teman, atau tidak memperhatikan guru. Keempat, belum optimalnya pembelajaran berpusat pada siswa. Guru belum sepenuhnya memberikan kesempatan siswa untuk mengeksplorasi ide atau berdiskusi secara mandiri, sehingga potensi siswa untuk belajar secara aktif belum terfasilitasi. Nah, apakah praktik pembelajaran dalam kasus tersebut sudah mencerminkan hakikat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia? Dalam kasus tersebut, praktik pembelajaran belum sepenuhnya mencerminkan hakikat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Kenapa? Karena pendidikan seharusnya mampu mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan siswa, baik kognitifnya, afektifnya, maupun psikomotoriknya, serta menjadikan mereka individu yang mandiri, kritis, kreatif, dan berdaya. Pada studi kasus tersebut, siswa diperlakukan sebagai objek, bukan subjek pembelajaran. Mereka hanya pasif menerima informasi dari guru, dan ini menghambat pengembangan kemandirian dan inisiatif siswa. Potensi siswa tidak sepenuhnya tergali. Dengan metode ceramah yang dominan dan minimnya kesempatan berdiskusi, maka kemampuan berkomunikasi siswa menjadi kurang terasah. Melihat dari studi kasus tersebut, pembelajaran lebih berorientasi pada transfer pengetahuan daripada pengembangan potensi siswa. Karena guru hanya fokus pada materi saja, serta kurangnya pemberdayaan individu atau pada kasus tersebut, siswa tidak diberi kesempatan untuk berpikir kritis, berkreasi, ataupun memecahkan masalah. Dan asumsi tabula rasa. Pendekatan ini secara implisit mengasumsi siswa sebagai tabula rasa atau lembaran kosong yang perlu diisi oleh guru. Dalam kasus ini menunjukkan pembelajaran yang lebih pasif dan terpusat pada guru dalam hal penyampaian materi. Lantas, bagaimana peran guru dalam memperlakukan perbedaan kemampuan dan partisipasi siswa menurut perspektif humanistik? Menurut perspektif humanistik, guru seharusnya memperlakukan perbedaan kemampuan dan partisipasi siswa dengan cara yang menghargai dengan keunikan setiap siswa.
Berikut adalah beberapa pendekatan yang seharusnya dilakukan guru terhadap murid. Yang pertama, menerima tanpa syarat. Guru harus menerima setiap siswa apa adanya tanpa menghakimi kemampuan atau tingkat partisipasi siswa. Yang kedua, empati dan pemahaman. Guru perlu berusaha memahami perasaan dan alasan di balik perbedaan kemampuan atau kekurangan siswa. Mungkin ada hambatan personal, gaya belajar yang berbeda, atau rasa takut yang perlu ditangani. Yang ketiga, fasilitator bukan diktator. Di sini guru berperan sebagai fasilitator, yang mana bisa membantu siswa menemukan jalur belajarnya sendiri. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Setiap siswa harus merasa aman untuk bertanya, membuat kesalahan atau berpendapat, dan berpartisipasi tanpa takut dihakimi ataupun diejek. Karena lingkungan yang positif akan mendorong partisipasi siswa yang cenderung pasif. Yang kelima, fokus pada kekuatan dan potensi. Guru tidak hanya fokus pada kekurangan atau area yang perlu diperbaiki siswa, namun guru juga harus mengidentifikasi dan membangun kekuatan serta bakat unik setiap siswa. Ini akan meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi mereka. Yang keenam, mendorong refleksi diri. Memberikan kesempatan pada siswa untuk merefleksikan proses belajar mereka, apa yang berhasil, apa yang bisa diperbaiki. Dengan ini, pendekatan humanistik tujuan utamanya yaitu mengembangkan potensi mereka. Perubahan apa yang harus guru lakukan agar siswa aktif di kelas berdasarkan landasan filsafat pendidikan tertentu? Berikut ini ada beberapa perubahan konkret yang bisa dilakukan guru. Yang pertama, transformasi metode pembelajaran dari metode ceramah menjadi berpusat pada siswa, yaitu dengan cara metode diskusi atau debat. Dengan metode diskusi ini mendorong siswa untuk lebih aktif berpikir dan siswa mau mengutarakan pendapat mereka. Yang kedua, pemanfaatan media pembelajaran. Dengan teknologi pendidikan seperti video edukasi ataupun presentasi multimedia yang menarik. Ataupun dengan sumber belajar yang variatif. Jadi sumber belajar yang variatif tidak hanya sebatas buku saja, tetapi bisa juga melalui artikel, jurnal, berita, ataupun bisa kunjungan lapangan yang mana tujuannya untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang demokratis dan mendukung. Di sini peran guru yaitu sebagai fasilitator. Jadi guru tidak hanya sebatas menyampaikan materi di kelas, tetapi guru berperan sebagai pembimbing dan motivator mereka. Melalui perubahan ini, maka terciptalah pembelajaran yang lebih hidup dan lebih bermakna. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.